Assalamualaikum Mbak Lai, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya ini perkenalkan Mbak, nama saya Afren Bagusmantoro. Saya dari Prodi Agribisnis Universitas Jember. Iya. Nah, ini maksud kehadiran saya, maksud kedatangan saya ke sini ingin mewawancarai Mbak Lail terkait dengan usaha yang Mbak Lail punya. Sebelumnya mungkin dari Mbak Lail bisa memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Lailinda Retanggraini, asal dari Banyuwangi. Saya lulusan Agribisnis UGM. Saya saat ini berumur 25 tahun dan kesibukan saya ya ini di coffee shop, Mengelola coffee shop ini Mbak ya berarti. Ini nama coffee shopnya apa Mbak kalau boleh tahu? Coffee shopnya namanya Sekawan Kopi Banyuwangi. Sekawan Kopi Banyuwangi. Oke, siap. Ini langsung mulai tanya-tanya aja nggak apa-apa ya Mbak ya? Ini Mbak, jenis komoditas usaha di coffee shopnya Mbak Lai ini apa? Jenis kopi. Kopi Mbak ya berarti. Basicnya kopi ya? Iya. Oke, terus bidang usahanya sendiri dalam usaha Mbak Lai ini berarti Coffee shop. coffee shop ya, berarti kayak warung Kedai kopi, kopi, kedai ya. kopi Mbak ya. Oke. Terus tujuan dari usahanya Mbak Lail ini sendiri apa? Tujuan dari usaha saya yaitu untuk saling menghidupi sesama, karena dulu saya adalah seorang petani kopi juga dan sekarang memutuskan untuk menghidupi orang lain dengan kopi itu sendiri. Oh, berarti dari kopi untuk kopi Mbak ya, Ya, berarti. benar. Oke, siap. Terus latar belakang terciptanya usaha Mbak Lail Coffee Shop ini sendiri apa sih Mbak? Dulu itu saya sangat edik banget ke kopi. Ya. Terus ditambah saya juga pernah berkecimpung langsung kan di pertanian, sebagai petani kopi. Saya juga melanjutkan hidup saya dari kopi itu sendiri. Oleh karena itu saya membuka usaha tentang kopi, yaitu coffee shop Sekawan Kopi Banyuwangi itu. Dari situlah saya pelan-pelan membuat ekosistem yang baik di lingkungan sekitar saya. Berawal saya dihidupi oleh kopi, terus saya menghidupi orang lain dari kopi. Wah, mantap sekali latar belakang dari Mbak Lail. Oke, terus kira-kira ini kapan berdirinya ini Mbak coffee shop ini? Coffee shop ini dimulai pada tahun 2020. Oh, masih baru Ya, berarti Mbak masih ya? 1 tahun ini. Masih 1 tahun. Oke, siap. Terus siapa saja nih Mbak yang terlibat dalam usaha coffee shop ini? Kalau yang terlibat itu orang-orang terdekat sih, seperti keluarga, teman, saudara-saudara dekat gitu. Itu terlibatnya dalam bentuk support system apa masuk finansialnya? Dalam itu support system. Support system ya, berarti dari finansial Saya sendiri. Mbak Lail Iya. sendiri. Oke, siap. Terus ini Mbak, apakah usaha coffee shop Mbak Lail ini kerja sama orang lain atau milik Mbak Lail pribadi? Coffee shop ini saya sendiri pribadi, milik saya. Oh, berarti kepemilikan Mbak Lail pribadi ya? Iya, Nggak pribadi. kerja sama Nggak, gitu iya, ya? Cuma support system dari luar. Oh ya, siap. Terus ini Mbak, struktur kepengurusan dari coffee shop ini sendiri gimana Mbak? Kalau strukturnya itu sangat sederhana. Saya di sini sebagai owner. Terus di bagian dapur ada itu head bar saya dan beberapa pegawai saya. Oh ya, berarti ada bar, ada pegawai Mbak ya? Iya. Kira-kira itu berapa orang pegawai Mbak? Seluruhnya ada 5 pegawai. 5 pegawai sama head barnya? Iya. Oke, siap. Terus ini Mbak, berbicara skala usaha yang Mbak miliki ini, coffee shop ini itu kira-kira skalanya itu skala kecil, menengah atau ke atas Mbak? Skala usaha ini menengah, ya, maksud saya menengah. Menengah ya? Iya. Menengah itu berarti bisa menengah ke bawah bisa, Iya. menengah ke atas bisa. Nah, ya. Oke, siap. Ini Mbak, kalau berbicara teknologi Mbak ya, di kedainya Mbak Lail, di coffee shopnya Mbak Lail ini, misal pakai teknologi itu apa rasa dari kopinya itu bisa konsisten atau tetap kita cari lagi rasanya? Pastinya ketika saya menggunakan teknologi atau mesin dalam proses produksi itu akan menghasilkan rasa yang lebih konsisten.
Oh, berarti kalau pakai mesin itu rasanya lebih konsisten, Ya, Mbak ya? konsisten dan tidak berubah sih. Dibandingkan sama yang pakai alat manual Iya. dulu tadi. Kira-kira dari keseluruhan itu tadi, pendapatan yang masuk di Mbak Lail atau di coffee shopnya Mbak Lail ini berapa per hari? Sekitar 10.000 per cup. 10.000 per cup ya. Dan berarti dari 300 dari berapa tadi? 50 per sampai 100 cup per hari. Per hari, berarti itu per cupnya 10.000 Mbak ya? Iya. Oh iya, siap, siap, siap. Terkait dengan pemasarannya nih Mbak, bagaimana sih sistem pemasaran dari kedainya Mbak Lail ini, dari coffee shopnya Mbak Lail? Kalau sistem pemasaran yang saya lakukan di coffee shop yaitu memaksimalkan proses menawarkan barang, bisa langsung mulut ke mulut atau bahkan melalui media promosi. Oh, berarti bisa langsung, bisa lewat media Mbak ya? Ya, kita memanfaatkan Media. Oke, siap. Terus jenis fungsi pemasaran apa nih Mbak yang dilakukan, yang ada pada pemasaran produknya Mbak Lail? Saya di sini lebih melihat dari sisi pandang pelanggan. Hmm. Jadi apa yang saya buat dan apa yang saya jual itu memperhatikan kebutuhan, keinginan, dan kemampuan pelanggan saya. Oh, berarti sesuai dengan target pasarannya Mbak ya? Oke, siap. Terus cara menetapkan harganya itu gimana Mbak? Penetapan harga pokok produksi itu biasanya lihat dari HPP produk. Ya. Terus dan saya dari situ biasanya kepingin mengambil keuntungan sekian persen yang setidaknya bisa balik modal ke saya. Saya rasa cukup sih pemasukan bersih yang saya dapatkan. Oh, berarti dari keuntungan itu pokoknya bisa balik modal dan masih ada sisa untuk ke Mbak Lail pribadi gitu Mbak ya? Oh, tentunya sama pegawai juga. Iya. Oke. Siap. Terus ini Mbak, strategi apa yang digunakan untuk memasarkan hasil produksi itu tadi? Banyak strategi yang saya terapkan di coffee shop saya terkait pemasaran, salah satunya yaitu strategi diskon. Diskon ya, Iya. berarti diskon ini salah satu strategi yang Mbak Lail terapkan. Ya, ini Mbak ya, soalnya diskon kan sangat menarik perhatian ya Mbak ya. Oke. Terus saluran pemasaran dari usahanya Mbak Lail ini sendiri gimana Mbak? Kalau saluran pemasaran di coffee shop saya langsung dari itu orang-orang kedai ke konsumen. Oh, berarti langsung Mbak ya interaksinya ya? Iya, betul. Tidak apa melewati distributor atau apa itu tidak? Tidak. Terus terkait itu semua, kira-kira kendalanya apa Mbak di pemasaran itu sendiri? Kendala dalam pemasaran yaitu di distributornya, karena kan tidak ada orang yang fokus di bagian itu. Oh, berarti karena tadi saluran pemasarannya, strateginya itu langsung ya Mbak, Iya. dari orang kedai langsung ke Ke konsumen, maka kendalanya yang di distributornya itu, tidak ada yang fokus di situ. Oh iya, berarti solusinya? Harus punya distributor sebenarnya. Oh, biar ada yang fokus gitu Mbak ya. Berarti biar job desk-nya sendiri-sendiri itu ada. Oke, siap. Oke, ya itu aja Mbak Lail yang saya tanyakan pada wawancara usaha Mbak Lail sendiri. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah diluangkan dan disempatkan. Ya, semoga usaha dari Mbak Lail ini, coffee shop apa namanya Mbak? Sekawan Kopi Banyuwangi. Sekawan Kopi Banyuwangi ya bisa terus sukses dan apa semoga pelanggannya ramai. Terima kasih Mbak Lail ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kopinya